pembidangan hukum menurut sumbernya. Yang pertama ada hukum perundang-undangan, lalu ada hukum kebiasaan atau hukum adat, lalu yang ketiga ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam perjanjian antar negara, lalu yang terakhir ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk karena keputusan hakim. Pembidangan hukum menurut bentuknya, yang pertama ada hukum tertulis, yaitu aturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu aturan yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pembidangan hukum menurut sifatnya. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam bagaimanapun harus mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Lalu pembidangan hukum menurut isinya. Yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Lalu ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau bisa disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lain. Menurut tempat berlakunya, 1. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. 2. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya. 3. Hukum agama, hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Menurut waktu berlakunya, 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. 3. Hukum asasi, hukum yang berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Menurut cara mempertahankannya, 1. Hukum material, 2. Hukum formal. Menurut wujudnya, 1. Hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Pengertian sumber hukum. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat juga disebut sebagai asal-muasal hukum. Secara umum, sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Mendapat beberapa pakar hukum tentang macam-macam sumber hukum. Yang pertama, Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal yang dibagi lanjut menjadi yang pertama, sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan perundang-undangan dan sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang. Yang kedua, sumber hukum abnormal yang di dalamnya terdapat proklamasi dan revolusi atau Coup d'Etat. Selanjutnya, Algra membagi sumber hukum menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membatasi pembagian hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum formal dan sumber-sumber hukum material. Sumber hukum formal merupakan suatu hukum yang mengatur serta mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan yang ada pada hukum material. Dan ini merupakan bagian dari sumber hukum formal, yaitu yang pertama ada peraturan perundang-undangan, ada kebiasaan, ada traktat, serta ada jurisprudensi dan ada doktrin. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan suatu hukum yang menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang akan dapat dihukum dan juga hukuman-hukuman apa yang akan dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok A, kelompok 5 reguler A mengenai pembidangan dan sumber-sumber hukum.